Episode ketiga kawan, soal kudeta terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ternyata semakin dikaji semakin mengerikan kalau menurut saya. Bagaimana mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dengan menggunakan ketetapan MPR nomor 3. MPR garing 2000. Jadi tentang perubahan kedua. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 kedua itu dasarnya itu TAP MPR. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan secara hierarki itu bagaimana TAP MPR dengan Undang-Undang Dasar 45 itu tinggi mana? Nah, ini loh, kalau kita melihat bahwa amandemen ini tidak menggunakan kaidah-kaidah yang sebenarnya, maka yang diamandemen justru kaidah-kaidah negara ini diamandemen oleh MPR. Jadi perubahan nilai-nilai kebangsaan, satu ya. Dua, perubahan sistem pemerintahan. Yang ketiga, perubahan arah dan tujuan bernegara. Jadi akibat amandemen itu kaidah berbangsa dan bernegara itu dirubah oleh MPR. Ini yang harusnya kita sadari bahwa amandemen yang dilakukan oleh MPR itu tanpa naskah akademik. Jadi mereka itu menerjemahkan perubahan itu ya tanpa akademik, tanpa kajian-kajian yang komprehensif, dikarang-karang aja. Jadi makanya kalau kita kaji sekarang ini bertabrakan antara stat fundamental non, pikiran-pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45, asas Pancasila, kaidah-kaidah bernegara. Terus semua ini menjadi kacau perubahan itu. Karena apa? MPR tanpa kewenangan mengamandemen itu semua. Betul, memang di dalam pasal 3 itu MPR boleh melakukan perubahan. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan itu berada di tangan MPR. Jadi MPR boleh mengamandemen apa saja. Loh, ini loh, kalau menurut saya kalau caranya berpikirnya begitu ya rusak negara ini. Memang dirusak. Jadi dikudeta itu benar. Jadi kalau kita melihat bahwa memang kedaulatan itu di tangan MPR, bukan berarti semua kaidah-kaidah bernegara dan berbangsa termasuk filosofi Groundslah boleh dirubah. Tidak begitu. MPR tetap memang lembaga tertinggi menjalankan kedaulatan rakyat. Tetapi apakah rakyat seluruh Indonesia itu mempunyai keinginan bahwa MPR boleh merubah, misalkan membubarkan negara proklamasi 17 Agustus 1945? Apa boleh seperti itu? Dengan alasan bahwa MPR mempunyai kedaulatan rakyat. Kan tidak begitu. Lah ini yang dilakukan oleh MPR ini justru mengkudeta Undang-Undang Dasar 45. Mengkudeta Undang-Undang Dasar 45 itu yang kedua, perubahan kedua, menggunakan TAP MPR. Bayangkan. Bisa nggak bayangkan bahwa ketetapan presiden itu dirubah oleh ketetapan menteri? Jadi hierarkinya itu bagaimana ini? Ini yang menurut saya tidak sah. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini kudeta. Jadi kalau kita melihat sekarang bahwa kemarin Bapak-bapak purnawirawan sudah menyatakan bahwa perubahan undang-undang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan sudah diserahkan kepada MPR, maka seluruh rakyat Indonesia itu harus mendukung pernyataan sikap purnawirawan TNI untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Marilah kita sebagai warga negara bangsa yang mencintai negeri ini, yang selalu ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, karena Pancasila inilah adalah pemersatu kita. Oleh sebab itu maka dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita melakukan gerakan nasional kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila.
Saya kira itu, mari kita mulai bekerja untuk melakukan gerakan nasional kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila untuk menyelamatkan negara dan bangsa ini. Jadi kalau sekarang dunia sudah berubah, sudah liberal kapitalisme sudah mati, sudah tidak bisa menghidupkan lagi. Makanya kita harus kembali kepada jati diri kita, kembali kepada kemandirian bangsa. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Kembali ke kemandirian bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih kawan.